Sayuti Milik adalah pria yang lahir di desa Kadilogo, Rejudeni, Sleman, Jogja pada 25 November 1908. Sayuti Milik memiliki nama asli Muhammad Ibnu Sayuti, tetapi sejak kecil hanya dikenal dengan Sayuti atau Yuti. Sedangkan nama Melik adalah nama samaran yang ia gunakan di Semarang pada tahun 1938 di majalah pesan yang ia terbitkan sendiri oleh Sayuti. Kali ini aku akan membacakan tentang perjalanan singkat Syuti Milik. Yang pertama, Syuti Milik memiliki hobi gemar membaca buku, koran, serta mengikuti acara diskusi yang menghadirkan tokoh-tokoh berpengaruh. Salah satu tokoh panutannya ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Sejak muda, Syuti Milik juga sudah menyukai dunia tulis-menulis loh. Tulisannya juga kerap sekali membuat Belanda terganggu, hingga sempat beberapa kali ditahan oleh Belanda. 2 tahun kemudian, Syuti kembali ditangkap Belanda dengan tuduhan membantu pemberontakan PKI dan ia dibuang ke Boven di Goel, kemudian ia dibebaskan pada tahun 1936. Sepulangnya dari Singapura, Syuti lagi-lagi ditangkap Belanda dan dipenjara di Gang Tengah Jakarta pada 1937 sampai 1938. Ia dituduh menyebarkan pamflet PKI dan ditangkap oleh Jepang, kemudian dibebaskan menjelang proklamasi. Dan Syuti pernah ditangkap kembali di Madiun oleh pemerintahan Republik Indonesia dan dikirimkan ke Solo. Meski Syuti punya pengalaman berkali-kali di penjara, namun ia adalah salah satu sosok penting dalam proklamasi. Kira-kira kenapa ya? Saat itu pembuatan teks proklamasi terdiri dari 3 orang, yakni Bung Karno, Bung Hatta, dan Achmad Soebedarjo. Saat proses penyusunan teks proklamasi, ternyata Syuti Milik juga membantu R. Soekarno loh. Syuti Milik juga yang mengusulkan untuk ditandatangani oleh Ir Soekarno dan Muhammad Hatta. Ternyata ada 3 kata yang diubah oleh Syuti. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama, yaitu dari kata tempo dirubah menjadi kata tempo. Yang kedua, dari wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, Syuti juga mengubah penulisan bulan dan hari, yaitu menjadi hari 17 bulan 8 tahun 5. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini dari yang awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Syuti Milik dengan alasan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah tentang kemerdekaan. Syuti Milik memiliki karir politik yang berkembang. Ia pernah menjabat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan juga pernah menjadi anggota DPR pada masa Orde Baru. Syuti Milik meninggal dunia pada usia 81 tahun, yakni pada tanggal 27 Februari 1989. Setelah mengidap sakit selama setahun dan beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, itu tadi adalah sedikit perjalanan tentang Syuti Milik. Riwayat pendidikan Sayuti Milik. Sayuti Milik menempuh pendidikan SD di Sekolah Ongkoloro. Kemudian setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan di Yogyakarta. Lalu Sayuti bersekolah di Sekolah Guru di Solo. Dengan keyakinan belajar sambil berjuang, dengan keyakinan tersebut Sayuti terus tumbuh menjadi sosok yang bersemangat dalam belajar dan mengikuti berbagai kegiatan politik. Ia aktif menulis dan mengirimkannya ke beberapa surat kabar di Jawa. Biasanya ia mengirim ke surat kabar bergerak di Solo, Sinar Hindia di Semarang, dan Pengunggah di Yogyakarta. Sayuti Milik dikenal aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik. Selama Jepang menjajah Indonesia, Sayuti Milik memimpin sebuah surat kabar bernama Sinar Baru di Semarang. Latar belakang dari Sayuti Milik. Sayuti Milik memiliki seorang ayah bernama Kanparto Prawiro, yaitu seorang pamong praja tingkat desa atau biasa kita kenal dengan sebutan kepala desa. Sedangkan ibunya bernamakan Sumila, yaitu seorang pedagang kain di pasar. Sayuti Milik memiliki istri yang bernamakan Surasti Karna Trimurti atau biasa kita kenal dengan SK Trimurti.
Aska Trimurti merupakan seorang wartawati dan juga tokoh pers nasional. Aska Trimurti merupakan pembawa baki bendera merah putih pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Sayuti Malik dan Aska Trimurti dikaruniai 2 orang putra yang bernamakan Musafir Karma Budiman dan juga Heru Baskoro. Sayuti Malik merupakan seorang pahlawan. Ia memiliki beberapa jasa penting terutama terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat proses penyusunan naskah proklamasi Indonesia, Sayuti Malik membantu Insinyur Soekarno. Ialah yang mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu Sayuti Malik juga yang mengetik naskah proklamasi agar tidak menimbulkan persepsi yang salah tentang kemerdekaan. Sayuti Malik juga mengubah redaksional terhadap naskah proklamasi agar memperjelas kaidah bangsa Indonesia. Ada 3 kata yang diubah oleh Sayuti Malik. Yang pertama, tempoh menjadi kata tempo. Yang kedua, kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi kata atas nama bangsa Indonesia. Dan ketiga, mengganti hari dan bulan menjadi hari 17 bulan 8 tahun 5. Sayuti Malik juga memiliki karir politik yang berkembang, pernah menjabat sebagai anggota Komitmen Nasional Indonesia dan juga sebagai anggota DPR pada masa Orde Baru. Sayuti Malik adalah sosok yang patut kita teladani karena jiwa nasionalismenya sudah terbentuk sejak muda, tercermin dalam setiap tindakan dan langkahnya demi bangsa dan negara. Keberanian dan semangat pantang menyerahnya yang dipengaruhi oleh lingkungan sejak belia menjadikannya pribadi yang sangat gigih. Sebagai seorang wartawan, ia juga sangat menjunjung tinggi rasa nasionalisme dalam karyanya.